Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia beranggotakan 3 orang, yaitu Umnia dengan stambuk 130 2020 0303, Izzahra Zalzabila 130 2020 0271, dan Marwah Sompa 130 2020 0235. Di sini kami akan membahas proyek 1 dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek tentang software development life cycle. Di sini kami mengangkat sebuah studi kasus, yaitu aplikasi media informasi sekolah berbasis SMS Gateway. Untuk pembahasan pertama akan dibahas langsung oleh Izzahra Salsabila. Yang pertama tentang aplikasi. Pengembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Perkembangan teknologi komputer juga sudah merambat ke dalam sekolah. Hampir seluruh sekolah telah memiliki teknologi dalam pengelolaan data informasinya. Teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah SMS Short Messenger Service, disingkat dengan SMS, merupakan pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon. Di dunia pendidikan, SMS Gateway sangat dibutuhkan karena SMS Gateway dapat menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses informasi siswa dan orang tua. Namun, dalam penyajian informasi, setiap instansi memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang sudah menggunakan SMS Gateway dan ada juga yang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan selembar kertas yang ditempel di mading media informasi siswa. Seperti halnya pada sekolah SMK Negeri 6 Tangerang. Pada sekolah ini dalam penyajian informasi atau pemberitahuan media informasi sekolah, sekolah masih menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan media kertas yang ditaruh di mading informasi sekolah. Hal tersebut belum efektif karena ada sebagian siswa yang telah mendapatkan media informasi sekolah, sehingga banyak siswa yang tidak mengupdate media informasi secara efektif yang telah diberikan langsung oleh pihak sekolah. Untuk itu dibutuhkan suatu aplikasi berbasis SMS Gateway yang dapat memberikan kemudahan informasi yang up-to-date untuk siswa-siswi di sekolah. SMS Gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima SMS dan biasanya digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast, promosi, servis informasi terhadap pengguna, penyebaran kontak, produk atau jasa, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Marwah Sompah. Hidup perangkat lunak berorientasi objek sesuai dengan tahapan SWDLC. Pertama, pengertian software development life cycle. Software development life cycle adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model, serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software. Singkatnya, dalam dunia rekayasa software, ia merupakan langkah-langkah yang bisa diterapkan para engineer dan developer untuk merancang dan mengelola software. Untuk apa SWDLC ini? Tentunya untuk menghasilkan output sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan ekspektasi para pengguna dan stakeholder. Menurut Stackify, software development life cycle adalah sebuah proses yang bisa memproduksi software dengan kualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Adapun apa tahapan software development life cycle? Yang pertama, identifikasi dan seleksi proyek. Yang kedua, inisiasi dan pendanaan proyek. Yang ketiga, analisa. Yang keempat, design. Yang kelima, implementasi. Dan yang terakhir, maintenance. Selanjutnya, tahapan SWDLC pada studi kasus yang diangkat.
Yang pertama, identifikasi. Setelah melakukan jalan adalah 1. Siswa sering terlambat mendapatkan ini yang up to date. Hal ini dikarenakan siswa datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi yang yang tujuannya analisa atas masalah antara lain. Yang pertama, dengan adanya aplikasi berbasis SMS Gateway, maka dapat memudahkan siswa dan siswi dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga tidak perlu datang ke sekolah. Dengan adanya SMS Gateway, informasi dibutuhkan kapan saja. Yang kedua, membangun suatu aplikasi SMS Gate. Aplikasi yang akan dibangun memungkinkan user dapat menerima informasi secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. Setelah mengadakan penelitian dan analisa sistem yang berjalan, maka ditemukan beberapa masalah yang dihadapi, yaitu sistem yang berjalan masih belum optimal dikarenakan proses media informasi sekolah masih dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menempelkan selembar kertas informasi pada mading sekolah. Adapun perencanaan sistem yang coba diusulkan ini dibuat dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Diagram dengan menggunakan aplikasi software Visual Platform UML 8.0, sedangkan untuk pembuatan perangkat lunaknya dibuat dengan menggunakan bahasa Java, dengan sistem aplikasi database akan SAM. UML yang akan dibuat menggunakan antara lain, pertama use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Salsabila. Yang ketiga, analisa. Tahap analisa atau analisis, yaitu tahap di mana kita berusaha mengenai segenap permasalahan yang muncul pada penggunaan dengan mendekomposisi dan merealisasikan use case diagram lebih lanjut mengenai komponen-komponen sistem perangkat lunak, objek-objek, hubungan antar objek, dan sebagainya. Yang keempat, desain. Tahapan keempat adalah tahapan perencanaan. Desain di mana penulis didapat dari tahap analisa dari tahap analisa. Selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini, implementasi di mana penulis mengimplementasikan perencanaan sistem ke situasi nyata, yaitu dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak aplikasi atau pengkodean coding. Adapun bahasa pemrograman yang digunakannya itu pemrograman bahasa Java. Testing, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sistem atau perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Jika belum, proses selanjutnya adalah bersifat iteratif, yaitu kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Dan tujuan dari pengujian itu sendiri adalah untuk menghilangkan atau meminimalisasi cacat program atau defek, sehingga sistem yang dikembangkan benar-benar akan membantu para pengguna saat mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya. Selanjutnya, maintenance, yaitu pemeliharaan atau perawatan di mana pada tahap ini dimulainya proses
pengoperasian sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian jika waktu penggunaan sistem habis, maka akan masuk lagi pada tahap perencanaan. Kesimpulannya yaitu dari tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa software development life cycle adalah keseluruhan proses dalam membangun sebuah sistem. SWDLC sangat penting dalam pembangunan sebuah perangkat lunak karena dengan SWDLC pekerjaan seorang engineer menjadi terstruktur dan output yang dihasilkan sudah pasti berkualitas. Cukup sekian pembahasan dari materi proyek pertama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.